Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Dai dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan. eh, Pertama-tama perkenalkan kembali ya, saya atas nama Akbar Albert dengan NPM 200 6521 Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penerapan metode numerik yang saya gunakan dalam karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Trim Tab terhadap Performa Kecepatan Kapal Speedboat Model serta implikasinya terhadap kapal skala penuh. Dalam penelitian ini saya menganalisis pengaruh penggunaan trim tab terhadap performa kapal speedboat tipe planning hull, khususnya terhadap perubahan hambatan kapal dan kebutuhan daya pada beberapa variasi sudut trim tab. Sebagaimana diketahui, kapal speedboat termasuk kategori planning hull, yaitu kapal yang pada kecepatan tinggi memperoleh gaya angkat hidrodinamis sehingga sebagian berat kapal tidak lagi sepenuhnya ditopang oleh gaya apung hidrostatik, tapi juga oleh gaya angkat akibat interaksi dinamis antara lambung kapal dan fluida air. Karena karakteristik tersebut, performa kapal menjadi sangat dipengaruhi oleh konfigurasi trim, bentuk lambung, dan perangkat tambahan seperti trim tab. Dalam penelitian ini, dalam penelitian saya ini, data performa kapal diperoleh melalui simulasi menggunakan software Maxuf Resistance yang menghasilkan data numerik berupa hubungan antara kecepatan kapal, hambatan total, serta kebutuhan daya untuk beberapa konfigurasi, yaitu tanpa trim tab, trim tab 0 derajat, trim tab 5 derajat, 10 derajat, hingga 15 derajat. Namun pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakan software CFD solver khusus seperti ANSYS Fluent, OpenFOAM, ataupun software CFD full simulation lainnya. Melainkan hanya menggunakan MATLAB sebagai platform utama implementasi metode numerik karya ilmiah saya. Alasan saya memilih MATLAB adalah karena fokus penelitian saya tidak berada pada simulasi aliran fluida secara penuh dengan penyelesaian persamaan Navier-Stokes dan analisis medan aliran secara detail, melainkan pada pengolahan data numerik hasil simulasi performa kapal yang telah diperoleh sebelumnya. Software CFD full biasanya lebih relevan apabila fokus pada visualisasi distribusi tekanan, pola turbulensi, kontur kecepatan fluida, atau analisis medan aliran di sekitar lambung kapal. Sedangkan penelitian saya, kebutuhan utamanya adalah melakukan analisis matematis terhadap data hasil simulasi yang sudah tersedia. Oleh karena itu, MATLAB menjadi pilihan saya karena lebih efisien, lebih sesuai, dan sangat kuat untuk implementasi berbagai metode numerik seperti curve fitting, regresi linear, interpolasi, optimasi, dan analisis data teknik. Nah, numerical method yang saya gunakan pada penelitian ini adalah curve fitting polynomial regression. Curve fitting merupakan metode numerik yang digunakan untuk membentuk model matematis dari data diskrit hasil observasi atau simulasi sehingga hubungan antar variabel dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi kontinu. Secara matematis, metode ini bekerja berdasarkan prinsip least square approximation, yaitu dengan meminimalkan total error antara data aktual dan hasil prediksi model. Ya, persamaannya itu kurang lebih ya S sigma dikali dengan eh, data aktual dikurang dengan nilai prediksi model dikuadratkan. Nah, tujuan dari metode ini adalah memperoleh model matematis dengan error sekecil mungkin. Dalam penelitian ini, hubungan antara hambatan kapal terhadap kecepatan dimodelkan menggunakan polinomial order 2. Nah, sedangkan hubungan antara kebutuhan daya terhadap kecepatan dimodelkan polinomial order 3. Ya. Model ini dipilih karena karakteristik performa kapal speedboat bersifat nonlinear, terutama pada kapal planning yang mengalami peningkatan resisten dan power secara tidak linear terhadap kenaikan kecepatan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan implementasi metode numerik tersebut menggunakan MATLAB. Seperti yang sudah bisa dilihat oleh Prof. Dai dan teman-teman sekalian ya, di sini ada apa? MATLAB ya. MATLAB. Nah, ini program coding yang saya dengan bantuan AI terutama em, dengan bantuan AI ya untuk membuat program yang nantinya menghasilkan output berupa curve ya atau graph gitu sebagai gambaran dari data yang saya peroleh kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya
Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, data yang digunakan mencakup 5 konfigurasi, yaitu dimulai dari tanpa trim tab, ya, terus kemudian dengan trim tab sudutnya itu 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, hingga 15 derajat. Program MATLAB ini bekerja dengan membaca data dari file Excel, kemudian melakukan fitting polinomial untuk membentuk model matematis, hubungan antara kecepatan kapal, hambatan, dan kebutuhan daya. Nah, di sini saya running dulu ya. Ini saya run, ini em, sinteksnya atau codingnya ya, seperti yang sudah terlihat. Ini saya sedikit kecilkan. Nah, komen window yang saya kecilkan supaya terlihat semua nomenklatur atau em, hal-hal yang, sorry, nomenklatur dan coding ya, untuk menjalankan program sehingga memperoleh output yang saya inginkan gitu. Nah, di sini saya klik run. Nah, seperti yang terlihat di sini ya. Ini grafik ya. Ini saya hapus satu. Di sini ada grafik speed versus resisten kapal speedboat saya ya. Nah, di sini seperti yang terlihat ya. Ini kalau saya zoom in, zoom out ya, tergantung dengan skala yang dibutuhkan ya. Tapi intinya adalah em, output yang saya peroleh adalah gambaran umum bagaimana karakteristik kapal saya ketika planning hole, yaitu dengan pembacaan sumbu X dan Y, yaitu speed versus resistance dalam satuan Newton ya. Speed tentunya dengan, kalau kapal tentunya satuannya knot ya. Ini mungkin nanti bisa saya tambahkan keterangannya gitu. Nah, bisa dilihat di sini seiring dengan pertambahannya kecepatan ya, seiring bertambahnya kecepatan, maka hambatannya pun relatif cenderung naik atau ikut bertambah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini program yang saya run di MATLAB ya, untuk memberikan output gambaran penerapan metode numerik yang saya pilih berdasarkan dengan karya ilmiah atau studi kasus yang saya angkat gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, pada grafik ini titik-titik lingkaran menunjukkan data asli hasil simulasi maksuf resistance. Sedangkan garis kontinu, ya, hasil curve fitting polinomial yang dibentuk oleh metode numerik, itu dapat diamati bahwa garis hasil fitting berada sangat dekat dengan titik data asli yang menunjukkan bahwa model matematis, ya, eh, yang dihasilkan mampu merepresentasikan data dengan sangat baik. Secara engineering, memang hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan kapal, maka hambatan dan kebutuhan daya meningkat secara nonlinear. Selain itu, terlihat adanya perbedaan performa antara konfigurasi trim tab yang menunjukkan bahwa trim tab memberikan pengaruh terhadap karakteristik hidrodinamika kapal. Sebelumnya di sini ya, mungkin saya stop share dulu. Ini saya share kembali. Jadi tadi kan MATLAB itu kan programnya udah di running, dapat grafik kan. Nah, grafiknya itu didapat dari mana sih? Nah, ini grafiknya itu datanya didapat dari sini. Nah, Excel yang berisi di sini seperti yang sudah terlihat ya. Ada dari tanpa trim tab, resistansnya berapa aja tuh dari rentang 0 eh, knot ya sampai 55 knot ya. Nah, perubahan rentang kecepatan ini tentunya dibarengi dengan perubahan resisten dan power untuk tiap-tiap perilaku kondisi hull ya, baik dari tanpa trim tab maupun dengan trim tab 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, hingga 15 derajat ya. Nah, data ini itu yang nantinya saya upload ke MATLAB ya, ke MATLAB driver sehingga sistem bisa langsung merunning data yang saya punya dalam bentuk file Excel ini gitu. Nah, jadi tadi em, program di MATLAB itu nggak serta-merta saya langsung eh, tanya ke AI agent atau GPT atau lain sebagainya, tapi di sisi lain saya sudah punya basis datanya gitu, sehingga ketika program itu dijalankan tentunya ada basis data dasar gitu yang saya input ke MATLAB. Nah, basis data dasarnya itu adalah ya ini, yang data Excel ini ya, yang berisi resisten, power, dan speed gitu, dengan masing-masing perilaku whole ya, baik tanpa trim tab maupun dengan trim tab. Nah, saya stop share kembali, saya lanjut share ke MATLAB lagi ya. Nah,
seperti yang sudah terlihat ya. Oke, saya lanjut ya. Dengan curve fitting artinya data yang awalnya hanya berupa titik-titik simulasi diskrit ini dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematis kontinu sehingga analisis performa kapal menjadi lebih sistematis, lebih kuantitatif ya, dan lebih mudah dibandingkan antar konfigurasi. Dalam konteks karya ilmiah saya, metode numerik ini sangat membantu dalam proses analisis performa kapal khususnya untuk mengidentifikasi tren perubahan hambatan terhadap kecepatan. Jadi kan kalau dilihat kan ini ada perubahan nih, ini tren kan, tren perubahan antara kecepatan dan hambatan gitu ya. Terus yang kedua mengevaluasi kebutuhan daya. Jadi sering meningkatnya kecepatan, daya yang dibutuhkan kan sorry hambatannya kan meningkat ya. Jadi pasti kebutuhan daya seiring bertambahnya kecepatan juga meningkat gitu ya. Yang kedua, membandingkan pengaruh masing-masing variasi trim tab gitu ya, serta mendukung analisis implikasi terhadap kapal skala penuh. Berdasarkan demonstrasi yang saya lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa metode numeric curve fitting merupakan pendekatan yang efektif untuk mengolah data performa kapal hasil simulasi. Metode ini mampu membangun model matematis dari data diskrit menggunakan prinsip least square approximation sehingga hubungan antara kecepatan, hambatan, dan kebutuhan daya dapat dianalisis secara lebih jelas dan terukur. Pemilihan MATLAB sebagai platform komputasi saya ini juga sangat sesuai karena fokus penelitian saya berada pada pengolahan data numerik, bukan simulasi CFD full field. Dengan demikian, metode numerik yang digunakan tidak hanya relevan terhadap kebutuhan penelitian saya, tetapi juga menunjukkan bagaimana komputasi numerik dapat diterapkan secara nyata dalam khususnya bidang teknik perkapalan seperti prodi saya saat ini. Demikian presentasi dan demonstrasi yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan metode numerik dan bagaimana proses computational fluid eh, CFD lah lebih gampang ya. Terima kasih atas perhatian Prof. Dai dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share ya. Oke.